Kalau nonton film ini rasanya kayak nonton keadaan negara yang gua tempati. Nah, cuma bedanya di negara gua nggak ada pemeran utamanya. Coba deh kalau tokoh dari film ini bener-bener ada, pasti keren banget. Gabbar is Back. Film ini menceritakan tentang pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh sebuah kelompok. Tentu saja mereka melakukan aksinya tanpa melalui jalur hukum karena mereka menganggap jalur hukum sudah sangat bobrok. Nah, benar kan? Kayak mirip negara mana gitu. Cerita ini diawali dengan menghilangnya 10 orang kolektor. Nah, kolektor itu apa? Kolektor itu adalah pimpinan distrik di mana salah satu tugas mereka adalah mengumpulkan pajak. Ya kan? Lahan basah banget tempat para koruptor bersarang. Tiba-tiba 9 dari 10 kolektor yang hilang sudah kembali dan satu orang sisanya digantung di tempat publik bersama bukti korupsi yang tergantung di lehernya. Tidak hanya sampai di situ, polisi juga mendapat sebuah kiriman CD yang isinya adalah ancaman yang mana ia akan menargetkan petugas korup untuk dieksekusi di hadapan publik. Dan orang itu menyebut dirinya Gabbar. Sontak CD tersebut pun tersebar di seluruh penjuru daerah, bahkan seluruh media membicarakannya. Di lain sisi, saat para polisi sedang membahas masalah tersebut, seorang polisi bernama Sadu menjelaskan pada atasannya bahwa dia bisa memecahkan misteri sosok di balik Gabbar, tetapi dia malah justru dipermalukan di hadapan polisi lainnya karena jabatannya hanyalah sebagai supir. Di lain sisi, Profesor Aditya alias Gabbar yang sedang mengajar mahasiswanya di luar kelas tiba-tiba mendapatkan gangguan dari organisasi preman. Tidak sampai di situ, para preman juga berniat menghajar salah satu dosen di sana. Dengan sigap Profesor Aditya menghalang dan menghajar mereka semua. Dan malam harinya saat dalam perjalanan pulang, Aditya dihentikan oleh Shruti, seorang pengacara yang ingin membantu wanita hamil. Ia menghentikan Aditya dengan niat untuk membawa wanita tersebut ke rumah sakit. Tapi karena keadaan mendesak, wanita hamil tersebut justru malah melahirkan di dalam mobil Aditya. Saat Shruti ingin mengucapkan terima kasih kepada Aditya, seketika Aditya malah pergi. Di sisi lain, walaupun Sadhu dihina oleh atasannya, ia tetap menyelidiki sosok Gabbar. Dan akhirnya Sadhu pun menemukan clue di mana di setiap departemen pemerintah pasti selalu ada petugas jujur, dan juga ia yakin jika petugas jujur tersebut memiliki hubungan dengan Gabbar. Di tengah penyelidikannya, ia menerima kabar jika kantor polisi menerima CD dari Gabbar lagi, di mana isinya pada 2 September nanti Gabbar akan menargetkan salah satu petugas PWD. Ya, bisa dibilang itu adalah petugas publik. Dan setelah isi dari CD tersebut viral, semua petugas publik yang merasa dirinya korup langsung meminta perlindungan oleh polisi. Bahkan ada juga pejabat publik yang awalnya korup langsung menolak saat menerima sogokan. Nah, gila nggak tuh? Semua orang yang korup berbondong-bondong datang ke kantor polisi untuk minta dilindungi dan ngaku paling korup. Dan gak cuma sampai di situ, mereka juga mau nyogok polisi biar dilindungi. Kacau banget. Demi dilindungi nyogok lagi, kocak. Dan saat para polisi sibuk mengawasi para pejabat yang diyakini korup, ternyata salah satu kolektorlah yang menjadi target. Dan tidak lama kemudian kolektor yang hilang tersebut ditemukan tergantung dengan bukti korupsi yang ada di lehernya. Di lain sisi, Shruti dan Aditya menjadi lebih dekat. Saat mereka sedang berduaan, secara tidak sengaja Shruti terserempet motor. Aditya pun membawanya ke rumah sakit, dan ternyata di rumah sakit ia melihat seorang ayah yang menggendong anaknya baru saja ditipu di rumah sakit tersebut. Mereka tidak mengonfirmasikan jika istri dari laki-laki tersebut sudah meninggal malam harinya, padahal ayah dan anak tersebut berada di rumah sakit. Pihak rumah sakit malah menyuruh laki-laki tersebut untuk melunasi tagihannya. Setelah dilunasi, mereka baru dikabari jika istrinya sudah meninggal. Pria itu pun langsung menggila di rumah sakit. Aditya pun memikirkan sebuah rencana untuk mengajar ataupun mengerjai rumah sakit tersebut. Saat duduk dan memikirkan sebuah rencana, Aditya melihat seorang wanita malang yang baru saja berduka atas kematian suaminya di sebuah rumah sakit. Ia membawa mayat tersebut ke rumah sakit sebelumnya.
Aditya menjelaskan jika mayat tersebut adalah saudaranya. Ia meminta pihak rumah sakit untuk melakukan yang terbaik. Saat para dokter memeriksanya, mereka mendapati jika pasien tersebut sudah mati. Bukannya memberitahu kepada keluarga pasien, mereka malah memeras para keluarga korban. Bahkan salah satu dokter menyarankan untuk meminta bantuan dokter spesialis. Tentu saja Aditya mengiyakan saran dokter tersebut. Ia bahkan membayar semua tagihan dan obat yang dianjurkan oleh para dokter. Saat dokter spesialis tiba, mereka masih saja berpura-pura menangani pasien yang sudah mati. Hingga akhirnya waktu sandiwara pun berakhir. Salah satu dokter keluar dari ruangan operasi dan mengatakan, "Kami sudah berusaha, tapi pasien tidak bisa diselamatkan." Tapi sebelum para dokter mendatangi Aditya, ia meminta salah satu anak dari keluarga korban untuk merekam aksinya. Saat mendengar penjelasan dari dokter tersebut, Aditya marah. Ia juga berkata, "Apakah orang mati tidak bisa diobati?" Salah satu dokter menjawab, "Jelas saja, bagaimana bisa orang mati diobati?" Dengan kesal, Aditya pun mengeluarkan surat keterangan kematian dan berkata, "Jika orang mati tidak bisa diobati, lalu apa yang kalian lakukan di dalam sana selama berjam-jam?" Melihat hal tersebut, para dokter langsung syok. Aditya juga memintanya untuk memanggil bos mereka dan menyiapkan asuransi sebesar 500 juta plus uang tunai yang telah ia keluarkan. Aditya pun bertemu dengan bos mereka. Alih-alih memberikan tuntutan Aditya, mereka malah menyerangnya. Tentu saja Aditya bisa menghadapi mereka semua, dan pada akhirnya pihak rumah sakit harus menerima kerugian yang besar. Tidak hanya sampai di situ, Aditya juga menyebarkan berita tersebut. Sontak rumah sakit dikepung oleh masyarakat yang marah. Bahkan bos rumah sakit tersebut tidak bisa keluar karena kerumunan massa. Ia pun keluar dari mobilnya dengan membawa senjata api. Tapi para masyarakat tidak gentar dan malah membunuhnya dengan membabi buta. Mendengar kematian anaknya, Vijay Patil, yang merupakan pembisnis dan juga salah satu orang berpengaruh, merasa marah dan kesal. Dan saat melihat CCTV di rumah sakit, ia melihat sosok Aditya yang merupakan orang yang dulu menentangnya dan juga orang yang pernah ia bunuh. Di lain sisi, Sadhu telah menemukan titik terang di mana orang-orang yang kemungkinan bekerja dengan Gabbar adalah lulusan dari perguruan tinggi nasional. Saat mengetahui informasi tersebut, Sadhu berusaha memberitahunya kepada atasannya, tapi ternyata ia malah dihina dan ditolak mentah-mentah. Di sisi lain, saat Aditya dan Shruti menghadiri sebuah pernikahan, ia mengingat masa lalunya yang penuh kebahagiaan, yaitu saat ia baru saja menikah. Hari-hari ia lalui dengan bahagia, hingga pada suatu ketika ia harus kehilangan istrinya karena bangunan yang ia tempati rubuh. Bahkan Aditya mengumpulkan bukti-bukti jika ada korupsi pada proyek bangunan yang ia tempati, hingga bangunan tersebut tidak kokoh dan layak dihuni. Saat sudah mendapatkan bukti, ia melaporkannya. Ternyata di sana ada Vijay Patil, orang yang bertanggung jawab pada proyek tersebut. Bukannya meminta maaf, ia malah ingin menyogok Aditya. Bahkan ia menantangnya untuk menghubungi semua pejabat publik. Dan betul saja, saat menelepon beberapa pejabat publik dan mengatakan nama Vijay Patil, telepon tersebut langsung ditutup. Dengan putus asa dan kesal, Aditya pun menghajar semua orang yang ada di ruangan tersebut. Bahkan ia hampir membunuh Vijay Patil, tapi ia berhasil menahan nafsunya. Dan ternyata Vijay Patil malah menyerangnya dari belakang dan membuang tubuhnya yang sudah mati, yang ia anggap sudah mati. Di sisi lain, berita tentang Gabbar semakin menggila dan seorang petugas CBI pun ditugaskan untuk memimpin kasus tersebut. Ia adalah Kuldev, orang yang kuat dan juga gigih. Mendengar hal tersebut, Aditya langsung mengirim CD ancaman lagi ke kantor polisi. Mendengar ancaman tersebut, para polisi langsung mengamankan orang-orang paling korup. Akan tetapi Aditya tetap bisa menangkap pejabat tersebut yang kebetulan adalah polisi. Tapi saat menangkap petugas tersebut, Shruti tidak sengaja melihatnya dan mengikutinya. Dan dari situlah ia tahu jika Aditya adalah Gabbar. Di lain sisi, Kuldev marah kepada petugas polisi setempat karena tidak memiliki informasi yang berguna tentang Gabbar, bahkan kecolongan. Dan disitulah Sadhu masuk. Awalnya salah satu petugas polisi memarahinya, tapi Kuldev membiarkannya menjelaskannya. Saat menjelaskan penemuannya, Kuldev merasa bangga padanya dan para atasan Sadhu pun merasa malu.
Setelah mendengar penjelasan Shadow, para polisi pun langsung mendatangi perguruan tinggi nasional. Tapi karena mereka tidak diizinkan masuk, Shadow pun berkata agar tidak memaksa masuk. Lebih baik menangkap siswa yang berada di luar kampus. Dan para polisi pun menangkap siswa dan juga alumni yang bekerja atau berada di luar kampus. Dan setelah menangkap mereka, para polisi pun kembali membuat rencana. Shadow pun berkata Gabbar pasti mengincar Vijay Patil karena ialah orang yang paling korup. Dan saat pesta ulang tahun Vijay Patil, para polisi pun bekerja sama dengannya untuk bisa menangkap Gabbar. Mereka pun membuat topeng berwajah Vijay Patil agar Gabbar sulit untuk menemukan yang mana dirinya yang asli. Tapi sayang, Gabbar sudah memiliki sebuah rencana dan tetap berhasil menangkap Vijay Patil. Pada akhirnya, polisi pun gagal menangkap Gabbar dan harus kehilangan Vijay Patil. Mereka bahkan sempat bertanya pada siswa yang mereka tangkap sebelumnya tentang lokasi dan siapa itu Gabbar. Tapi mereka memilih untuk bungkam. Bahkan anak dari koruptor yang Gabbar bunuh juga memilih diam daripada memberikan informasi tentang Gabbar. Kuldev pun sampai stres karena sikap mereka semua. Dan Shruti yang saat itu menjadi pengacara para tahanan berkata kepada Kuldev bahwa Gabbar merupakan pahlawan bagi warga biasa sebab undang-undang sekarang tidak berjalan dan ditegakkan dengan baik. Di lain sisi, ternyata Vijay Patil berada di dalam rumahnya sendiri. Gabbar tidak membawanya ke tempat lain. Oleh sebab itu, polisi tidak berhasil menemukannya. Bahkan ia menentang Vijay Patil untuk menelepon semua penjabat yang ia kenal. Sama halnya yang ia lakukan pada dirinya dahulu. Cuman yang membedakannya, semua pejabat tidak ada yang mau menerima panggilannya karena takut diincar oleh Gabbar. Perkelahian pun terjadi antara mereka berdua dan berakhir dengan kematian Vijay Patil. Setelah kejadian itu, Gabbar alias Aditya menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Mendengar kabar tersebut, semua media langsung memberitakannya. Tapi banyak masyarakat yang menolak jika Gabbar harus ditangkap. Mereka bahkan melakukan demonstrasi untuk membebaskan Gabbar. Saat Gabbar dibawa dan akan dieksekusi, ternyata lautan masyarakat pun mengelilingi mobil yang membawa Gabbar. Kuldev pun meminta Gabbar untuk keluar dan menenangkan para demonstran. Gabbar pun keluar dan ia berpidato dengan lantang di depan para demonstran yang mendukungnya. Yang intinya ia meminta mereka semua untuk tenang dan menerima keputusan yang ia buat. Bahkan Shruti tidak bisa membendung rasa sedihnya karena harus berpisah dengannya. Dan eksekusi gantung Gabbar pun dimulai. Tamat. Ya, itulah akhir dari cerita Gabbar. Kalau menurut kalian gimana? Kalau gua bilang sih film ini memiliki banyak pesan moralnya. Di film ini kita semua dapat mengambil kesimpulan bahwa cara paling ampuh untuk menghukum koruptor adalah hukuman mati. Kalau menurut kalian gimana? Gue sih cuma bisa berhayal jika tokoh ini benar-benar ada di negara gua. Oke, cukup sekian aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.